teman-teman, perkenalkan namaku Kayla Silvana Dira Putri, biasa dipanggil Kayla. Umurku 10 tahun dan aku berasal dari Kota Malang. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku yang berjudul Si Bokek yang ditulis oleh Erlis Nurmuchiningsi. Sampul depannya seperti ini dan penyuntingnya adalah Kitty Karenisa, ilustratornya Maria Marta Panman, penata letaknya Desman, dan buku ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oh iya teman-teman, untuk cerita yang lebih lengkap bisa langsung aja cek di www.budi.kemdikbud.go.id. Jadi langsung saja ya kita mulai. Ada seorang anak laki-laki yang hidup miskin bersama ayahnya. Tapi meskipun miskin, dia memiliki kemauan yang besar untuk belajar. Nah, dia meminta mengaji kepada ayahnya. Istilah mengaji adalah seperti sekolah ya teman-teman. Misalnya belajar membaca ataupun menulis, di sini disebutnya mengaji di ceritanya. Tapi karena ayahnya tidak punya uang, jadinya dia aku tidak bisa membayar biaya mengaji Pak Ustadz. Maaf 5 bulan ini aku belum membayar. Karena dia tidak bisa membayar sekolahnya atau mengaji, akhirnya dia dijuluki si bokek oleh teman-temannya. Nah kemudian beberapa hari setelah itu Pak Ustadz mengadakan acara selamatan nih. Jadi semua murid diminta membawa makanan dan minuman. Dan tentunya si bokek bingung mau bawa apa ya. Tiba-tiba dia datang ke acara sambil membawa daun pisang. Ternyata si daun pisang ini dibuat sebagai alas makan teman-teman. Tentunya sangat bermanfaat dong buat Pak Ustadz dan yang lainnya. Nah, terus nih setelah pulang dari acara ini, dia bercerita pada ayahnya. Dan ayahnya tentu sangat sedih sekaligus malu mendengar cerita dari anaknya. Makanya mereka memutuskan untuk berhenti mengaji. Ayahnya ini menjadi teringat akan cerita masa kecilnya. Kalau dulu kakeknya si bokek ini atau babenya si ayahnya dulu adalah orang yang kaya raya. Dia hidup berkecukupan, tapi sayangnya si ayah si manja banget. Dia malas, tidak mau mengerjakan apapun, tidak seperti anaknya yang sekarang. Nah, setelah itu si bokek melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tapi ternyata di tengah perjalanan dia kan mencari kayu bakar. Malah ketemu sama anak kerbau. Anak kerbau ini kondisinya terluka dan kurus banget. Akhirnya pun dijaga dan dirawat sampai jadi gemuk. Nah, si bokek pun mencari pemilik si anak kerbau ini di desa, tapi gak ketemu juga. Gak ada yang mau mengaku teman-teman. Dan kemudian si bokek memutuskan untuk memberikan kerbau ini pada Pak Ustadz sebagai balas budinya, untuk membayar semua hutang-hutangnya tentunya. Pak Ustadz menerimanya dan merawatnya hingga besar. Dan saat sedang digembalakan, hujan turun dengan deras. Pak Ustadz memutuskan untuk menali si kerbau ini di pohon. Dan ternyata banjir teman-teman, banjir dan kerbaunya hanyut. Untung Pak Ustadz gak ikut hanyut, ia malah tersangkut nih di pohon. Ditolong sama si bokek yang sudah dewasa. Kemudian tempat di mana si Pak Ustadz tadi tersangkut ditemukan banyak emas, berlian dan harta lainnya oleh para penggembala lain. Kemudian dibawa menghadap ke si bokek dan si Pak Ustadz. Dan si bokek berkata setelah melihat harta-harta tersebut, sebaiknya jika tidak ada yang punya, bagaimana kalau kita menjadikan harta-harta ini sebagai kekayaan di desa ini. Mendengar ucapan dari si bokek, Pak Ustadz dan penggembala lainnya melihat sisi bijaksana dari si bokek. Akhirnya mereka mengangkat si bokek menjadi pemimpin di desa mereka. Gimana teman-teman? Ceritanya seru banget ya. Menurut Kayla ini keren banget ceritanya. Karena dari cerita ini kita bisa belajar kalau harta bukan segalanya.
Walaupun ilustrasinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi gambarnya menarik loh teman-teman. Dari saku depan sudah membuat kita jadi penasaran sama bukunya. Nah kalau gitu bahasanya juga semakin membuat kita bisa berimajinasi lebih jauh teman-teman. Jadi kita bisa memahami ceritanya lebih dalam lagi. Jadi itu sih buku ini recommended banget buat Kayla dan teman-teman lainnya yang mau baca buku ini. Jangan lupa ya